Itulah sebabnya berita-berita ini bisa menjangkau masyarakat luas lebih cepat. Selain bisa tersebar cepat, berita yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan ini juga berdampak negatif bagi masyarakat. Beberapa isu menimbulkan kerusuhan dan penganiayaan. On the Spot sebagai salah satu media informasi menghadirkan sebuah segmen untuk mengklarifikasi berita-berita hoax yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Kasus pertama yang kita angkat adalah berita selebaran tentang kasus penculikan anak. Beberapa waktu lalu, masyarakat digegerkan dengan gambar selebaran yang memasang lambang kepolisian. Selebaran ini memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati dengan modus penculikan anak, di mana penculiknya menyamar menjadi pedagang keliling, pengemis, dan orang sakit jiwa. Berita ini sontak membuat para orang tua khawatir dengan anak-anak mereka. Apalagi dalam isu yang beredar, pelaku penculikan akan mengambil organ tubuh korban untuk dijual. Tidak sedikit dari mereka menelan mentah-mentah info ini tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu kebenarannya. Berita bohong ini kemudian menjadi pemicu kemarahan warga. Di Cirebon, ada kabar seorang nenek pura-pura sakit jiwa menculik anak-anak. Namun ketika diselidiki polisi, ternyata yang bersangkutan memang menderita sakit jiwa, tetapi tidak ada indikasi ingin melakukan penculikan. Fakta ibu-ibu yang sempat beredar di media sosial sudah berhasil diamankan dan ternyata yang bersangkutan sakit jiwa. Jadi, info penculikan anak di Cirebon hoax. Di Brebes, ada seorang tunawisma yang akhirnya menjadi korban penganiayaan warga. Pria bernama Utoyo ini dianiaya puluhan orang karena disangka penculik anak. Pria Malang ini disiksa tanpa ampun hingga mengalami luka serius di sekujur tubuhnya. Ada terutama juga gelandangan yang dicurigai dan diarak oleh masyarakat. Kapolres Brebes AKBP Lutfi Sulistiawan juga mengakui banyak menerima pertanyaan dari warga tentang isu penculikan anak ini dan warga merasa ketakutan. Kita tahu bahwa isu tentang adanya pelaku yang berkeliaran, pura-pura gila dan kemudian menculik anak-anak dan mengambil organnya itu masih terus tersebar di Kabupaten Brebes ini. Tentu ini memprihatinkan karena sampai dengan saat ini bahkan ada beberapa orang tua yang sampai ketakutan dan melarang anaknya untuk bermain di luar. Tentu kita tidak harapkan ini terus berkembang, makanya kita mengambil langkah-langkah. Yang pertama tentu kita koordinasi juga dengan teman-teman khususnya dari rekan pers untuk juga mensosialisasikan masalah ini bahwa informasi tentang penculikan itu adalah hoax atau tidak ada. Yang kedua, kami bekerjasama juga dengan Ibu Bupati melalui para kepala desa untuk membantu mensosialisasikan juga bahwa persoalan atau masalah ini adalah tidak ada. Masyarakat Kendal pun juga menjadi resah dengan pemberitaan kasus penculikan anak yang dilakukan oleh pelaku yang berpura-pura gila. 3 orang penderita gangguan jiwa yang berkeliaran di Kendal, Jawa Tengah hampir menjadi korban amukan massa lantaran dituduh pelaku penculikan anak. Ketiga orang yang menderita gangguan jiwa ini adalah Kasmini, 40 tahun, warga Langenharjo, Kendal, Sutiah, 36 tahun, warga Ngampel, Kendal, dan Mariati, 55 tahun, warga Bulu, Kabupaten Temanggung. Mereka hampir jadi bulan-bulanan warga. Beruntung ada warga yang bisa menyelamatkan. Ketiganya kemudian diserahkan ke Polsek Sukorejo dan Polsek Gemuh untuk diamankan. Setelah kita laksanakan pemeriksaan, memang ada 3 orang yang kita amankan. Tetapi dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan, ketiga orang tersebut terindikasi mengalami gangguan jiwa. Mencegah terulangnya kejadian serupa dan untuk meredam keresahan warga, Pemkab Brebes melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat. Selain melalui media sosial, sosialisasi juga dilakukan dengan menyebarkan selebaran berisi imbauan anti-hoax.
Sementara Kapolres Cirebon menghimbau masyarakat untuk selalu waspada. Meskipun isu ini hoax, tetaplah waspada dan selalu menjaga anak-anak agar tetap dalam pengawasan orang dewasa jika berada di tempat umum. Demikian tidak ada salahnya untuk semua warga waspada dan mengantisipasi apabila kejadian itu terjadi. Caranya apa? Yang pertama, jangan membiarkan anak-anak kita yang di bawah umur bermain di tempat umum tanpa pengawasan dari orang tua ataupun kakaknya ataupun saudara. Harus tetap dalam pengawasan. Kemudian yang kedua, melatihkan kepada anak-anak kita supaya tidak mudah dirayu oleh orang yang tidak dikenal. Contohnya apa? Biasanya dia dikasih uang 5.000, kemudian dikasih iming-iming permen, kemudian diiming-iming lagi diajak jalan-jalan. Nah, itu harus kita latihkan kepada anak kita. Kemudian yang ketiga, apabila terjadi penculikan anak, segera secepat mungkin melaporkan ke polisi. Nah pemirsa, dari penelusuran tim On The Spot dapat dipastikan berita tentang penculikan anak yang menyamar menjadi gelandangan dan orang yang sakit jiwa di beberapa daerah ini ternyata tidak benar alias hoax. Sayang, banyak warga yang termakan hoax sampai melakukan tindakan anarkis. Semoga kedepannya kita lebih bijak lagi menelaah berita-berita yang disebar dari media sosial dan internet ya. Pernah mendengar kisah tentang bangsa Viking? Bagaimana perjalanan panjang bangsa yang dikenal brutal ini dalam mengarungi lautan dan menjarah negara makmur dunia? Saksikan kisah lengkapnya dalam segmen mini series setelah jeda berikut, tetap di On The Spot.